Oke, semuanya balik lagi bersama gua Anan Fotologi, dan ini adalah salah satu konten baru yang baru gua buat di channel YouTube. Kontennya ini adalah ngobrol-ngobrol, dan namanya adalah Kopsan. Nah, ini tuh hari ini perdana ngobrol-ngobrol bareng salah satu teman yang kemarin sempat melakukan perjalanan touring. Nah, Ya. jadi ya masih agak sedikit kaku ya karena konten pertama. Jadi ya it's okay, gak apa-apa lah, nanti juga akan terbiasa. Ini ada Bro Steve. Ya, saya Steve. Nama asli siapa? Saya nama asli saya ya Stefanus Potoilo, nama panggil biasa dipanggil Steve. Steve, Ya, ya. Steve Elo. Asal dari mana, Bang? Saya Bang? asalnya dari Kupang, NTT. Dari Kupang, NTT, ya. NTT, terus merantau di Jakarta. Ya, buat ngadu nasib lah. Oh, gitu. Udah berapa lama di Jakarta? Saya masuk Jakarta 2005. 2005. 2005. Waktu itu kerja atau apa? Waktu setelah tamat SMA. Tamat SMA Tamat langsung SMA ke Jakarta. Lalu 2 tahun kemudian kuliah, dan akhirnya kerja ya sampai sekarang di Jakarta. Sampai sekarang di Ya, Jakarta. Jakarta. Sekarang kerjanya apa? Saya sekarang boleh kerjanya freelance. Freelance? Nah, freelance ya apa namanya, nulis-nulis di tempat orang, terus ngembangin juga blog sendiri. Kayak gitu, terus ya bikin konten-konten di satu tenda. Oke. Nah, tuh nanti ini sudah di-mention satu tenda ya. Nanti Iya, kita ya. akan ngobrol lebih tentang satu tenda. Nah, satu tenda ini apa nih? Apa sih satu tenda itu apa? Oke. Kan tadi kan sebuah website kan, website yang berisi tentang apa nih? Atau adakah sesuatu hal? Oke, agak ke belakang dulu. Iya. Jadi waktu saya kuliah itu hobinya mendaki gunung. Ya. Nah, waktu kuliah S1 itu hobi mendaki gunung. Nah, terus tapi hobi itu sempat berhenti karena ya kerja. 2011 mulai kerja. Lalu itu sempat berhenti sampai 2017. 2017. Nah, 2017 kebetulan adik saya selesai kuliah di Jogja, dia pindah ke Jakarta ikut saya. Lalu ketemu juga dengan cewek saya. Nah, kebetulan mereka dua ini belum pernah mendaki gunung. Nah, terus mereka tahu saya dulu suka mendaki gunung. Mereka bilang, ayolah kita ke gunung. Maksudnya mau pengen ngerasain juga kalau mendaki gunung itu kayak apa. Nah, setelah mendaki itu, kayak mendakinya Gunung Ciremai April 2017. Waktu itu masih kerja di kantor. Nah, turun, wah kayaknya menarik nih. Sebenarnya saya belajar blog kan jauh sebelum itu, belajar tentang nulis di blog dan segala macam. Nah, terus kami bilang, ya sayang kalau pengalaman itu dibiarkan begitu saja, tidak didokumentasikan ya untuk diri sendiri lah. Suatu hari bisa dibaca lagi, atau juga untuk ya teman-teman yang mungkin punya keinginan sama pergi ke gunung, tapi tidak tahu harus mulainya dari mana. Nah, kami coba berbagi dengan itu. Ya, tulisan-tulisan ringan lah, kayak tips-tips begitu. Nah, awalnya di situ. Jadi terus ke belakang terus itu fokusnya memang ke gunung. Jadi mendaki gunung hampir setiap tahun tuh pergi ke gunung. Dan itu ada satu teman, sebenarnya adik kelas saya waktu kuliah ikut bergabung, jadi berempat jadinya. Berempat di satu tenda. Nah, sering bepergian ke gunung. Ada teman yang kebetulan mungkin waktunya bisa, ya gabung, kadang berenam, berlima begitu terus. Nah, sering-sering begitu terus. 2007 sampai sekarang lah boleh dibilang begitu, masih pergi ke gunung. Cuman sekarang terhalang pandemi ya. Nah, itu dia salah satunya. 2020 praktis ya nggak bisa ke gunung lagi karena semua pada tutup gitu. Tapi apa sih yang membuat Bro Steve ini disebutnya suka banget gitu loh karena naik gunung? Karena kan kalau zaman saya tuh tahun 2000 berapa ya, ada kan film 5 cm kan? Apakah termasuk salah satu orang yang terkena hype-nya gitu gara-gara film 5 cm naik ke Semeru, akhirnya orang-orang pada suka naik gunung gitu. Apakah Bro Steve ini termasuk salah satunya nggak? Berpengaruh langsung sih tidak, tetapi waktu bukunya itu terbit dan sebelum diolah jadi film, saya sudah membaca novelnya. Oh, itu. Saya sudah membaca novelnya waktu itu 2005, 2006 awal lah, itu saya sudah membaca novelnya. Terus beberapa tahun setelah itu kan diangkat ke layar lebar, diolah jadi film. Ya memang boleh dibilang itu berpengaruh sih ya, cara memandang Semeru yang mungkin dulu Semeru ya udah gunung tertinggi di Jawa aja, tapi setelah 5 cm kan lagu semua orang-orang
yang mendaki gunung di Jawa kalau tidak ke Semeru itu belum mendaki gunung lah kayak gitu. Tapi apa ya, saya bukan orang yang mudah terpengaruh dengan kayak gitu. Dan sampai sekarang memang belum pernah ke Semeru. Saya dulu juga kebetulan pendaki gunung juga. Tapi cuma baru Gunung Papandayan. Papandayan saya 2009. Papandayan loh. Saya 3 kali ke Papandayan ya. Ya 2 kali camping dan ya yang kedua tuh camping nekat. Camping. Jadi waktu itu ke Papandayan nggak bawa ya cuman seadanya aja. Cuman bawa peralatan apa segala macam, makanan juga gak bawa sedikit gitu kan. Terus pulang-pulang salah satu teman saya ada yang kesengat lebah. Kalau yang pertama itu waktu itu ke Papandayan karena saya kan dulu juga sering fotografi kan. Jadi ada teman-teman Purwakarta. Karena kita waktu itu ada workshop nih teman-teman saya dan datang ke Purwakarta ngadain workshop di sana dan timbal baliknya orang-orang Purwakarta datang ke Garut. Akhirnya kita bikin semacam workshop langsung ke Gunung Papandayan karena kan di sana ada daerah hutan mati. Nah, kita foto-foto di sana di daerah hutan mati. Tentang fotografi itu ya. Ya itu aja sih. Sisanya saya ingin naik ke kalau di Garut tuh ada Cikuray, ada Gunung Guntur ya hanya sebatas niat. Paling ya cuma sebatas naik bukit sama ini Gunung Piramid. Piramid mana? Itu dulu kan ada tuh sempat ya tahun-tahun berapa ya, tahun-tahun saya zamannya SMP itu ya 2009 itu sempat terkenal tuh Gunung Piramid di Garut. Kebetulan dekat rumah saya. Jadi itu ya udah pernah saya 2 kali kalau Gunung Piramid ya. Itu cuma kayak bukit aja sih sebenarnya. Sebenarnya pengen sih kalau naik gunung, saya juga sudah pengen, cuman ya sadar diri sekarang ya jarang olahraga gitu kan, jangan sudah naik gitu, gunung menjelang usia lanjut. Jalan kaki mungkin jalan kaki di puncak aja udah ngos-ngosan itu kan ya. Jadi emang perlu fisik sih ya. Iya betul. Olahraga tuh perlu kan. Sampai sekarang mendaki gunung, misalkan kayak rencana mau mendaki bulan apa gitu, ya 2 bulan sebelumnya memang harus olahraga serius gitu, karena ya sadar mendaki 2019 kayak kemarin itu sudah tidak sama dengan mendaki yang 2009 gitu. bisa trekking lah secepat mungkin gitu. Sekarang udah beda lah, jadi harus persiapan fisiknya. Iya, saya juga dulu gitu bawa carrier yang yang gede itu 80 liter ya. Saya punya yang 80 liter, bawa semua tuh alat tenda gitu, masih kuat. Masih kuat. Karena memang pada saat itu saya kan waktu itu ikut organisasi PMR. Kebetulan fisik terus tuh. Setiap hari, setiap minggu, apalagi kalau ada pas mau pelantikan kan fisiknya itu bener. Saya waktu SMA sadar diri sampai perut itu ngerasa six-pack kan. Sampai kelihatan tuh bentuk six-packnya, cuman sekarang ya aduh udah. Apalagi pandemi. Sebelum pandemi dan setelah pandemi tuh kerasa gitu. Perubahan bentuk badan tuh kerasa. Jadi sebenarnya pandemi ini di satu sisi itu membawa berkah juga ya. Mungkin saya kalau pulang juga orang di rumah juga udah ngelihat saya udah lebih gemuk daripada dulu gitu kan. Nah, berarti apa sih yang sebenarnya dicari itu kalau sama pendaki gunung nih, khususnya mungkin Bang Steve, itu apa sih yang dicari itu dari gunung itu? Sebenarnya pergi ke gunung itu kalau bagi saya itu seperti kembali ke masa kecil. Karena saya itu asalnya dari Waipuli. Waipuli itu satu kampung kecil yang di bagian utara yang berbatasan dengan Timur Leste. Tapi yang Wini masih turun ke utara terus. Pokoknya dia sampai paling utara itu. Nah, itu desa kecil yang tahun 90-an ketika saya SD itu memang sangat terisolasi. Kalau kita keluar itu jauh, mau jalan raya pun. Kalau dulu saya zaman saya SD, kalau mau ke kota itu masuk lewat Wekusi, yang sekarang bagian Timur Leste yang terpisah itu, Mas. Oh, yang kecil itu. Nah, dulu itu akses kami itu lewat situ. Jadi untuk perjalanan ke kota kabupaten kami, Kabupaten Kupang yang sekarang Kupang itu mutar dulu, masuk ke Wekusi, keluar lagi ke TTU, Keva, naik ke TTS, baru masuk ke Kupang. Jadi sebenarnya itu ya boleh dibilang hampir lebih dari setengah lingkaran kalau mau ke kota gitu. Nah, kalau mau lebih singkatnya memang lewat laut, itu pakai perahu yang sebenarnya perahu ikan, tapi memang diubah untuk jadi perahu penumpang.
Dan itu perjalanan bisa kita berangkat sini hari ini jam 8 pagi, baru tiba besok jam 5 subuh. Lumayan Dan, juga. ya, memang. Dan ya perahu kayak gitu ya, apa namanya, ya nasib kita ditentukan laut lah. Iya, kayak gitu. iya Karena sih. saya pernah sama, ini adik saya yang ini, terus bapak ibu itu pernah, apa ya, terdampar hampir 3 hari dalam laut. Oh. Itu ya tahun-tahun segitu memang nggak sulit untuk mengakses. Nah, bapak dan ibu saya petani, dan bapak saya itu orang yang datang dari gunung, orang yang berasal dari daerah pegunungan, lalu turun ke dataran rendah, daerah pantai, tempat asal ibu saya, dan dia mengolah sawah di situ, dia yang pekerja sawah. Nah, kebiasaan di gunung ini kan tradisi mereka berburu, tradisi mereka tinggal di hutan, makan ambil dari hutan itu, kami dibiasakan dengan itu. Jadi kami datang ke kampung itu hanya kebutuhan untuk sekolah. Oh iya. Nah, lebih banyaknya tinggalnya di sawah. Nah, jadi rumah dengan sawah itu bisa sampai 5 kiloan, dan itu melewati hutan semua. Jadi setelah di sini di Jakarta, mungkin karena ya udah lama di kota besar, lalu merasakan suasana tenang kayak di desa begitu, kayak dulu saya masih kecil itu. Nah, itu yang saya boleh secara tidak langsung mempengaruhi saya senang kalau ke gunung, karena saya bisa merasakan suasana waktu saya kecil itu. Itu sih yang ya walau bilang kenapa saya suka pergi ke gunung, ya pergi untuk merasakan lagi hal-hal sederhana seperti dulu waktu saya masih kecil itu. Gitu. Karena kalau di Jakarta gunungnya cuma satu ya, Gunung Sahari. Sehari. Gunung Sahari. Pasar Yang Senen. motretnya bisa lihat gede. Iya. Ya, emang kemarin ya kalau ngomongin laut ya kan tadi juga saya punya pengalaman juga kemarin waktu ke ini kan touring ke Timur Leste. Waktu itu dari ND mau ke Kupang, nyebrang langsung. Oh iya, itu memang selat itu. Ada kan, ada kita lewat Laut Sawu, apa? Ya, Laut Sawu ya. Ya. Jadi kita tuh nyampe di hari Jumat di ND. Hari Jumat ketemu dengan salah satu bikers Bangkatip, kita ngobrol di sana, dan ada salah satu teman di sana tuh bilang, nanti hari Minggu pagi ada kapal yang dari ND ke Kupang langsung. Oh oke. Akhirnya kita hari Sabtu nongkrong di sana. Kita cari informasi Sabtu malamnya kan, cari informasi. Oh besok katanya ke sini langsung ke bagian agennya. Oke. Minggu pagi kita udah masuk ke bagian agen. Pas udah datang, maaf mas, gak jadi berangkat, ada ombak di Laut Sawu. Aduh. Iya. Kita langsung gercep cari lagi kapalnya ke Kupang mana. Oh ada Larantuka besok pagi. Lumayan langsung bahas itu. Malam itu juga? Nggak, itu besoknya? kebetulan kan Minggu pagi kan. Nah kita Minggu jam 12 langsung jalan. Nah itu besoknya jam Senin jam berapa? Berangkat kapalnya jam 12. Oh jam 12 ya. Cuman yang ternyata baru kita tahu dari jam 9 tuh motor harus sudah masuk. Iya. Itu mungkin karena di NTT sampai sekarang kan penyeberangan mungkin seminggu sekali, 2 kali, lalu belum pasti kayak tadi kan tiba-tiba nggak ada karena selat. Itu kan memang apa namanya ya, di antara Pulau Flores dengan Pulau Timur itu ada satu selat, apa namanya, selat Ombai kah? Iya. Selat Ombai itu. Terkenal emang arus ininya. Terkenal itu memang. arus, dan 2006 itu kan nelan satu kapal utuh gitu. Makanya saya dengar kalau bulan Januari untuk datang ke Sumba paling sulit. Betul. Karena mau itu dari Kupang, mau itu dari Aimere atau ND, itu harus lewat situ harus dulu. Lewat situ, Sabu ya, dekat Sabu kan? Iya. Kan? Di atasnya Sabu daerah sedikit. situ. Katanya kan, oke. Nah, apa tadi itu ya? Lupa lagi. Oh ya, berarti emang dari kecil ini ya, berarti memang rata-rata ini ya. Kalau misalkan emang saya dengar kalau di daerah Indonesia Timur kayak di Maluku juga biasanya apa namanya daerah-daerah pegunungan turun ke bawah tuh kalau nggak memang buat jualan, biasanya kan jualan betul, ya. Betul. Jualan kan, karena kan di daerah apa sih namanya tuh di daerah dekat Alor tuh. Dekat sebelum Alor tuh apa? Lembata ya? Lembata, oke. Masih ada pasar barter kan? Ya, pasar barter betul. Masih ada pasar barter yang di mana yang orang dari gunung, dataran laut ketemu sama orang gunung buat situ barter bertukar ini barter itu kan. Berarti naik gunung itu ingin merasakan sewaktu masih kecil gitu ya, kan? Betul, lebih ke situ.
Nah, itu berarti apakah sekarang hanya sebatas hobi atau menjadi sebuah pekerjaan naik gunung itu? Jadi dulu waktu saya mulai sebenarnya tradisi mendaki gunung atau kebiasaan mendaki gunung kan sebenarnya saya kenal waktu di Jawa. Kalau di sana ya bukit-bukit kecil, nggak ada yang gunung. Ataupun dulu mungkin naiknya bukit yang kalau di sini hitungnya gunung, ya kami biasa aja karena setiap hari kayak gitu. Bagi orang luar itu liburan, bagi kita itu pekerjaan. Ya, itu dia. Ya, lalu apa namanya? Datang ke sini lalu belajar mendaki gunung. 2008 saya mulai aktif naik. Ya itu ya naik karena ikut teman-teman, karena ikut waktu itu organisasi kampus, pencinta alam ikut. Nah, waktu 2011 saya mulai kenal blog, lalu belajar, mulai menulis segala macam. Nah, 2017 itu ya motivasinya itu tadi daripada kita cuma jalan pulang lalu disimpan buat sendiri. Nah, itu didokumentasikan. Dokumentasikan caranya ya lewat tulisan, lewat blog. Nah, setelah di situ lalu tahu bahwa dari menulis di blog pun bisa menghasilkan uang segala macam, lalu mulai belajar situ dan boleh dibilang sampai sekarang ya kerjaan untuk sekarang ya sejak 2 tahun lebih lah, 2 tahun terakhir ya boleh dibilang itu pekerjaan utama. Jadi nulis di blog ya tidak hanya tentang traveling tentang gunung tapi macam-macam kan, akhirnya berkembang touring motor dan segala macam. Nah, itu lalu berkembang ke situ dan ya bisa saya bilang sekarang itu pekerjaan utama saya itu, selain bahwa masih ada kerjaan lain kayak ikut motret karena punya pengalaman juga ikut motret, lalu nulis di tempat orang, mereview produknya orang, atau apa namanya ada orang yang minta mereka ada punya proyek apa butuh tulisan atau apa ya saya nulis di situ kayak gitu. Berarti dan itu sekarang di dalam sebuah ini studio naungan itu satu tenda. Satu berarti tenda, betul. Itu sudah masuknya apakah perusahaan atau cuma hanya sekedar komunitas sekarang? Ya status sekarang komunitas. Aja, jadi belum satu tenda itu apa namanya? Prinsipnya kami mengarahkan satu tenda itu tidak untuk menghimpun orang sebanyak mungkin. Tetapi sebenarnya kami yang mau kami bilang adalah spiritnya itu, karena filosofi satu tenda itu kan diambil dari pendaki gunung. Jadi kalau kita mendaki gunung kan kita 4-5 orang nggak harus satu orang bawa satu tenda kan. Kita bisa 4-5 orang pakai satu tenda gitu. Dan di bawah tenda itu kan kita berbagi makanan, cerita dan segala macam. Nah, spirit berbaginya itu yang coba kami bagikan lewat satu tenda. Jadi sebenarnya orientasi kami tidak mau mengumpulkan orang sebanyak kayak di anggota satu tenda. Enggak perlu, tapi spirit kita berbagi, spirit kita memperhatikan teman kita, ayo ketika liburan bersama dan menjaga hubungan baik aja itu menurut kami sudah lebih dari cukup. Sedikit tapi solid. Maksud saya itu tadi. Aduh, jadi sampai lupa nih tadi barusan udah ada tuh keinget tuh. Apa ya gara-gara ngeluarin kata sedikit tapi solid jadi lupa tuh tadi pertanyaannya. Distract jadinya. Iya, distract. Itu sih ya tentang spirit tadi, spirit satu tenda tadi. Lalu ya sekarang ya praktis yang menggerakkan itu berempat yang dari awal. Tetapi ketika misalkan mendaki gunung kami terbuka siapapun kalau mau ikut ya ayolah jalan sama-sama. Nah, berarti yang bagian menulis siapa aja nih di dalam satu, apa semuanya? Bertiga, karena satu teman ini dia apa namanya praktis sehari-hari dia tidak bisa di sini. Dia masih bekerja di tempat lain juga, sehingga dia ngajar, dia urusan sekolah, dan biasanya dia akan menangani kayak desain, butuh apa, begitu dia akan desain. Pernah juga coba dia pegang juga bagian editingnya, karena kami juga bikin video gitu. Tapi ya karena kesibukan, ya dia harus mengerti lah siapa yang bisa dikerjain sementara ya kerjain dulu. Nah, gitu. Ini kan kalau ngomongin nulis nih, saya juga kan salah satu yang harus diwajibkan ya untuk saya sendiri ya. Sekarang itu adalah menulis. Ya. Jadi memang ketika bahkan ini sebelum sponsor pun saya sadar diri ketika saya touring ke Bali pada waktu itu kan saya ingin membuat sebuah konten, karena kalau sebelumnya kan saya juga pernah touring ke Jogja, hanya sekedar rekam ngoceh-ngoceh di jalan, gak ada segala macam lah. Akhirnya pada saat saya ke Bali, ini sayang nih, saya bilang saya touring ke Bali sayang banget kalau cuma hanya di ini. Akhirnya saya belajar untuk menulis, bagaimana menceritakan saya hari ini lewat gini. Tapi kadang ada satu masalah, malas.
Iya kan? Betul, betul. Malas itu salah satu masalah terbesar ya. Itu gimana sih cara Bang Steve ini Ya, ya. ngadapin malasnya itu tuh? Oke. Yang pertama, malas itu pasti selalu ada. Apalagi kayak sudah capek harus nulis lagi gitu. Pengalaman saya akhir-akhir ini kayak pergi dengan motor, jangankan nulis, memindahkan file dari memory card-nya, ampun, itu perjuangan banget karena itu posisi capek dan kita harus memindahkan itu, harus nyimpannya dengan benar karena besok lusa kan sudah ada banyak foto yang tertumpuk tuh. Kalau kita salah memberi nama file, urutin ulangnya itu susah banget. Nah, cara saya mengatasi malas itu, ya sejauh ini sih, pertama saya selalu berpikir gini, saya sekarang ya pengaruh ke ekonomi sih, jadinya. Jadi gini, kalau saya nggak ngerjain ini, ya saya nggak dapat makan. Gitu. Karena kalau misalkan saya punya pekerjaan di tempat lain, yang bisa menjamin saya bulanannya selalu ada, kan ya ini malas nggak apa-apa lah bulanan. Masalahnya adalah saya menggantungkan hidup di sini. Nah, kalau saya nggak mengerjakan ini bagaimana untuk makan bulan depan? Nah, selalu boleh dibilang motivasi pragmatis yang ya receh begitu, tapi ya itulah yang dihadapi. Jadi motivasi apa untuk mengatasi malasnya itu ya sesederhana itulah. Tapi menurut Bang Steve itu malas itu baik apa enggak sih sebenarnya? Kalau dalam kondisi bepergian, ya malas itu penting. Karena apa? Kita tubuh ini mau dipaksa kayak apapun butuh istirahat lah. Dan kalau kita terlalu forsir juga ya efeknya bisa di perjalanan kayak kenapa gitu kan bisa terjadi. Tapi kalau makanya itu mungkin ini sekalian curhat ya. Kadang teman-teman tuh berpikirnya gini, kita setelah pulang touring baru foto sempat diupload, video sempat diedit. Nanti orang berkomentar, udah pulang lama baru mulai upload videonya. Apa ya? Mereka belum tahu rasanya. Ya itu tadi, ketika kamu touring, besok kamu sudah khawatir besok akan lewat mana, kondisinya kayak apa, apalagi setelah hujan seharian. Kamu masih mau duduk ngedit, bagi saya itu nggak efektif sama sekali. Dan ya begitulah, pasti kebanyakan sudah pulang sampai rumah atau setelah istirahat 1-2 hari baru mulai mengerjakan itu. Karena saya paham itu, saya paham sekali itu. Ya kan itu kan sudah ke Timur Leste, sudah tahu lah itu. Ketika ingin mengupload, aduh foto ini udah males, udah ini. Terus apalagi kan ada sponsor. Gitu. Mas, gimana? Foto konten apa aja nih? Tarik napas. Betul. Nah tadi ini udah mulai nih, tadi udah nyinggung touring nih. Saya ini kenal Bang Steve tuh pada saat touring di Timur Leste mungkin ya? Atau setelah Sumatera Jawa? Setelah Timur Leste. Sebelum pada waktu di Kupang kan saya DM. Iya, berarti pada saat masih di perjalanan Timur Leste waktu itu di Kupang, rekomendasi ya tempat makan gitu kan. Tapi ternyata saya itu lebih banyak babi. Tapi memang harus dengan orang situ yang tahu untuk sapinya gitu. Saya tuh waktu ke sana tuh kan ada teman ini kan ada dari Suzuki itu kan nganter kan kita ke tempat makan ada saya sapi. Itu pertama kali kita sebelum kita nyebrang ke Timor Leste tuh. Nah setelah kami pulang dari Timor Leste itu tempat tutup terus. Nggak pernah buka lagi. Saya nggak tahu kenapa sampai saya pulang itu nggak pernah buka lagi di tempat. Padahal saya pengen nyobain kan. Karena sisa-sisanya kan saya babi semua. Ya memang kebanyakan di sana masih babi sih. Nah, itu ya memang harus dipertanyakan juga ketika main ke daerah luar. Ya memang notabene bukan makanan ini lagi ya. Harus tanya juga ini memang betul. Apa aja nih itu makanannya apakah ini halal apa enggak gitu kan. Ya minimal terkoneksi lah dengan anak-anak lokal di situ biar karena mereka yang tahu persisnya kayak gimana. Nah, jadi saya kenal Bang Steve tuh pada saat perjalanan pada saat itu lagi jalan juga ya? Enggak, waktu itu belum. Belum. Baru waktu itu kan mulai lihat-lihat gitu, mulai lihat Bang Adnan. Lalu setelah itu mulai ngikutin siapa namanya yang Vespa Aceh ini. Dek jauh. Dek jauh dulu, terus lihat. Nah, sebenarnya yang meyakinkan saya untuk pergi dengan motor saya Soul GT itu ya si Rahmat itu. Boleh dibilang kayak begitulah. Karena saya nonton terus
kayaknya yakin deh motor kecil aja bisa jalan kok, kayaknya saya bisa deh. Nah dari situlah sebenarnya mulai oke lah, ayo pakai motor ini aja. Ke Kuningan apa Kak? Ya, awalnya ke Kuningan ya. Buat awalnya buat Kuningan. tes-tes aja ya. Buat Jadi tes-tes kita tadi. tahu nih apa aja nih. Jalan apa aja gitu kan. Iya, iya. Ya karena aslinya ya kalau emang kita punya keinginan kayak gitu ya mulai langsung aja gitu Ya, kan. betul, betul. Kalau kita emang dalam halnya untuk apa kesenangan pribadi ya gitu kan, dengan dana pribadi gitu kan, selama udah ada duitnya, ketika ada waktu ya udah langsung aja Ya, gitu. Saya pun kayak gitu. Dulu ya cuma Jakarta Garut Jakarta Garut kan. Motor udah mudik touring, setiap kali ada temen nanya, udah touring kemana aja? Ya paling Jakarta Garut gitu kan. Akhirnya saya punya uang, itu 2018 setelah lebaran saya punya uang, saya lihat Garut, Jogja setelah lebaran kan satu hari tuh, pas lebaran nih saya searching nih. Garut, Jogja 350 km. Jakarta, Garut 286. Oh, bedanya cuma sekitar 70 kilo. Berarti 2 jam berarti ya, kalau saya biasanya jalan 10 jam, ini berarti 12 jam. Gas langsung besoknya. Ada uang, kebetulan waktu itu ada DP masuk kan buat pekerjaan, ada uang, saya langsung jalan gitu kan. Udah dari situ, oh ya udah jalan. Akhirnya pas ke Bali pun, ketika memang kita ada keinginan, nah ini pun ke Bali misalkan nih, kita kan kadang pengen ada teman gitu kan ya. Kadang ya ini ya, ketika kita udah ada rencana sama teman gini, pada akhirnya tiba-tiba hari H gak jalan, ya udah lanjut aja gitu. Ya, ya. Saya pun pada saat waktu ke Bali, ketika mulai jalan itu, ya udah lanjut aja gitu. Cuma bawa duit 900.000 jalan ke Bali gitu kan, nyampe Bali akhirnya di perjalanan habis duit, akhirnya saya harus telepon orang tua kan, minta tambah saya bilang minta tambah uang, kalau enggak saya bilang hari ini saya tidur di Polsek Situbondo. Dan nggak bisa balik gitu. Tapi ya itu kalau nggak dimulai ya nggak bakal kita tahu, dan dari situlah akhirnya kesempatan pun saya nggak tahu loh, kalau misalkan saya pada saat itu saya nggak jalan ke Bali ya mungkin saya nggak akan dapat kesempatan buat touring yang ke Timur Leste. Sponsor sebelumnya yang Sumatera Jawa. Iya Sumatera Jawa betul. Itu semua mungkin tidak akan terbuka kalau pada saat itu, saat teman saya bilang gak ikut nih, kayaknya gak jadi ke Bali karena somprolan awalnya berencana berdua, berlima. Ke 0 kilo, tadinya bertiga teman kampus. Kita udah lulus ke 0 km Sabang, songong kan. syukuran lulus ya. Kan itu kan Desember kita ngobrolnya di 2018 nih, awal tahun lah. Saya udah ke Jogja, saya bilang daripada ke 0 km yang kita belum tahu Medan, mending ke itu yuk, ke Bali. Saya bilang yuk, Bali lebih deket. Pada hari H gak jalan, ya udah jalan sendiri aja. Iya. Biasanya yang bikin down tuh kayak gitu. Udah rencana matang semua, saat mau jalan yang lain batal kan, kita gimana nih? Biasanya ada yang memilih untuk batal gitu. Iya, nah tapi rekomendasinya tadi lanjut terus ya. Jalan terus. Karena mungkin saya pun udah terbiasa ya dari Garut Jakarta jalan sendiri aja gitu kan. Pas dasar ke Jogja jalan sendiri aja. Pada saat ke Bali, oh ya udah deh, jalan aja gitulah. Ntar juga entah ketemu siapa di jalan apa segala macam, oh ya udah gimana nanti aja deh, yang penting jalan dulu gitu kan. Dan tadi gue lupa lagi kan. Inilah ya, namanya juga kita spontan. Ngobrol itu. Gue nggak ada pertanyaan, nggak ada apa. Jadi gue kadang-kadang ke distract banyak banget nih. Tadi gue sampai lupa mau nanya. Iya. Minum dulu. Soal sponsor tadi. Awalnya tadi dari nulis. Setelah nulis ya. Nulis terus ya kepentingannya itu tadi. Kepentingan. Oh iya, Bang Steve mulai ke ini Kuningan. ketika mulai ke Kuningan kan udah tahu tuh mulai ke Kuningan. Ya, betul. Udah tahu waktu itu udah paham tentang ketika touring itu jalan gas-gas terus atau emang jalannya lebih santai? Apa ya? Kalau ada tipe orang yang touring tuh kebut-kebut udah yang penting cepet nyampe gitu. Apa namanya? Saya selalu bilang ke kawan-kawan yang tanya ke saya gimana cara mulai, kan saya datang dari anak gunung, bukan dari anak motor gitu ya. Motor ya ketika saya mulai tahu bawa motor ya hanya untuk membawa saya pindah dari satu ke tempat yang lain, itu saja. Tapi kayak ngikut komunitas itu nggak pernah, pergi berkelompok 5-6 orang itu nggak pernah. Jadi sebenarnya
pindah ke motor itu salah satunya ya pandemi sebenarnya. Pandemi, ya. Bahwa memang sebelum itu saya sudah punya keinginan, tetapi saya belum tahu ini kapan bisa diwujudkan untuk pergi dengan motor. Tetapi ya pandemi itu akhirnya gunung saya nggak bisa pergi, sementara saya tetap butuh konten untuk menulis, untuk bikin video. Ya sudah, kayaknya motor memungkinkan karena saya bisa memilih juga untuk membatasi interaksi dengan orang, dan kalau dengan motor kan saya bisa memilih nggak masuk ke kota lewat perkampungan. Nah, saya bisa memilih jalur yang artinya yang menghindari kerumunan juga, sehingga menurut saya meskipun waktu itu pandemi baru naik-naik, kan rencana awal kan saya mau berangkat setelah coba-coba tadi ke Kuningan terus ke Jogja, kayaknya fix nih bisa nih, artinya dari badan terus dari cara bawa. Jadi bawaan saya orang yang bukan nggak kebut-kebut sih, yang penting bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain aja. Jadi lebih penting itu. Karena gini, karena ini pengalaman saya. Ketika saya touring dengan komunitas, dengan touring pribadi, itu lebih menyenangkan touring pribadi. Nggak berhenti dulu ini, suaranya kencang banget. Nggak apa-apa lah. Ini hiasan. Hiasan. Ya inilah kencang banget. Inilah Kopsan. Itulah. Inilah Kopsan. Apa adanya. Jadi kita syuting di mana aja ya bodo amat. Ya ada suara bajai lewat, ada suara kereta lewat, ada belum lagi nanti tahu gue lewat. Bodo amat. Iya. Jadi ya biar ada ini, ada backsound. Nggak harus cari backsound lagi gitu. Ya. Kan jadi lupa lagi gara-gara ke distrik. Apa tadi ya? Soal kebut-kebutan di jalan. Oh ya, jadi ketika saya sendiri pun, ternyata lebih menyenangkan touring sendiri gitu kan, karena saya bisa ngatur sesuai keinginan saya, walaupun salah satu bagusnya touring sendiri adalah selain untuk kita melatih mental adalah mengenali diri sendiri. Betul. Karena gini, kita di jalan tuh harus melawan ego diri sendiri. Ya. Karena saya tuh masih sering sampai sekarang ya kalau lagi sendiri. Masih 2 jam lagi, masih kuat badan. Padahal badan tuh udah ini. Betul. Udah lelah, tapi minta istirahat lah. Udah minta istirahat, minta ini kan. Sesimpel makan deh. Betul. Saya ini udah jam 12 nyari makan nggak mau yang ini. Nggak mau yang ini. Ini terus jam 2 baru makan. Betul. Betul, kalau itu tuh hal-hal seperti itu yang harus dilawan. Iya. Yang dan ketika jalan sendiri tuh, ketika kita lagi sendiri gitu kan, kita ngerasain mengenali diri sendiri, batas-batas diri itu seperti apa gitu. Itu lebih menikmati enaknya touring sendiri dibandingkan dengan teman. Karena kalau mungkin ada teman, kita harus memikirkan juga mengikuti ritme, menyatukan ritme juga. Belum lagi kalau apalagi semakin banyak orangnya semakin chaos lah. Karena kan kita kelihatan lah kalau misalkan kita ingin kenal nih dengan dia nih. Misalkan saya dengan Bang Steve ya, kita akrab-akrab aja, ternyata pada saat kita di jalan tuh, wah itu kerasa. Belum tentu sih akrab. 1, 2, 3 hari mungkin kita masih akrab, tapi mungkin udah 7 hari ke sana tuh udah mulai tuh pertentangan tuh ada. Ya. Makanya kenapa pada saat kemarin saya melakukan perjalanan ke Borneo kan, saya udah pernah touring sendiri waktu ke Jogja sama ke Bali. Kemudian grouping dengan waktu itu dengan Om Sipan yang Sumatera Jawa. Tapi untungnya touring grouping itu saya pikir, wah ini touring grouping, ini bakal kebut-kebutan nih. Ternyata dari Om Sipan memberikan kebebasan. Ya terserah lu mau jalan, karena kan kita harus bikin konten kan. Ya udah terserah lu mau jalan-jalan. Akhirnya kan kita pada bisa tuh. Jadi misalkan saya mau berjalan di Padang, ini ada yang lagi masih di Bukit Tinggi, ini ada yang masih di mana. Jadi bebas gitu, dan kita bisa keluar dari jalur gitu. Yang penting ini titik makan siang, ini titik hotel. Ini kan titiknya udah 2 tuh. Jadi yang penting kita nanti ketemu makan siang di sini, kita ketemu pada satu hotel di situ. Kalau emang kita mau misah ya nanti ya tulis aja, mungkin tadi rembus apa segala macam, itulah ada kayak gitunya. Nah, jadi pada saat setelah grouping, akhirnya kemarin saya ketemu saya berdua, saya mikir kayaknya lebih menyenangkan sendiri. Karena udah mencoba macam-macam itu ya. Iya. Dan itu kan bersponsor tuh. Iya. Bersponsor kan dua-duanya kan, dari grouping sama berdua tuh bersponsor. Nah, saya pengen nih sendirian lagi bersponsor. Kayaknya lebih menyenangkan. Kenapa? Karena banyak sekali konsep-konsep baru yang akan saya buat ya pada saat di Borneo itu ya.
Dan sekarang juga saya lagi menyusun perjalanan dan konsepnya itu bakalan berbeda dengan perjalanan sebelum-sebelumnya. Okay. Karena kayak kemarin tuh saya hanya semacam stop and go lah. Ya, Datang ke tempat, jepret-jepret, foto-foto jalan. Nah, nanti akan lebih intim lagi lah gitu kan. Karena resikonya waktu lebih panjang ini. Resikonya waktu pasti lebih panjang. Cuman nah itulah kan kadang-kadang kan kita idealisnya kita harus bertemu dengan waktunya sponsor. Karena saya aja kemarin mengajukan ini, Mas gak kelamaan Mas. Aduh, saya bilang, saya udah jelasin gini. Oh, ya udah nanti ini kan dengan sponsor tuh ngobrol juga kan. Kenapa saya minta butuh waktunya kayak gini? Karena ini karena kan saya harus bekerja segala macam gitu kan. Itulah dengan sponsor kan karena kita harus bekerja juga. Betul. Kan gak cuma datang jepret-jepret aja. Nah, jadi perlu waktu agak sedikit lama gitu untuk perjalanannya. Spare lah untuk mempersiapkan dan ya selama di jalan itu kan kita harus ngambil waktu istirahat untuk mengerjakan kebutuhan sponsor tadi. Nah, itu dia. Itu yang paling sulit. Dan itu kembali ke tadi melawan rasa malas. Nah, iya benar. Tadi saya kepotong itu gara-gara apa? Lagi ngobrolin apa sih kita? Sponsor. Oh ya touring itu kan touring tadi kan lagi kita ngobrolin touring sendiri ya, lagi ngobrolin touring sendiri. Nah itu jadi lebih menyenangkan. Jadi selain tadi mental kita kenal lagu diri sendiri itu benar-benar akan terasa touring sponsor gitu kan. Dan kadang saya juga sering dapat pertanyaan gitu kan, Bang. Sama teman-teman gitu, Bang, pengen touring disponsorin tuh gimana gitu. Gue lihat saya sering lihat tuh di Instagram. Sering lihat tuh ini apa sih di kontennya, apakah ada konten apa segala macam gitu kan. Saya selalu bilang kayak gini. Lo mau touring sponsor jangan dulu. Bikin touring aja dulu. Ya, misalkan lo orang Jakarta, bikin aja ke Jogja atau ya lo lanjut lagi ke Bali. Lo jalan sambil bikin konten. Ya. Lo buat konten, lo update setiap hari, lo bikin cerita perjalanan, lo bikin di manfaatin semua sosial media, YouTube, Instagram, TikTok apa segala macam, bikin konten di situ. Kenapa? Supaya tahu. Karena ketika kita ada orang lain yang membiayai, itu bebannya akan lebih berat dibandingkan dengan sendiri. Kemarin salah satu teman saya yang narasumber pertama ini yang gak jadi ini, dia bilang ternyata perlu ada effort juga ya untuk touring ini. Itu baru touring dengan biaya mandiri. Dengan sponsor saya lebih beban lagi karena ada orang pihak lain yang dia meminta gitu. Karena kita sebenarnya kalau touring sponsor kan jalan sambil bekerja. Iya. Mindset itu yang orang sering lupa. Itu dia. Senangnya doang yang Orang ngelihat ya, oh ini dia pergi ke tempat ini karena ya siangnya kita jalan foto-foto. Iya emang, tapi dalam otak pun harus mikir nih, besok kita bikin konten apa, ini apa segala macam, apa terus karena kan sepanjang jalan semalam itu selain misalkan nih siang sampai sore kita jalan, malam kita ada pekerjaan tentang edit, nulis apa segala macam, kita harus mikir besok ini apa yang mau dibuat, apa segala macam. Nah, itu ya masih baru untuk diri sendirinya lah, belum kan untuk nanti ada yang minta untuk media online apa segala macam. Jadi memang akan banyak akan banyak tanggung jawabnya ketika ini. Dan yang lebih beratnya lagi dibandingkan dengan pekerjaan adalah tanggung jawab membawa nama perusahaan. Itu yang paling berat. Makanya ketika saya touring apa segala macam, logo tuh ketika misalkan ya kita lagi nongkrong ada minuman keras gitu, itu sebisa mungkin jangan sampai ada, jangan sampai kelihatan, karena itu harus lebih hati-hati. Jangan sampai melakukan sebuah ini karena kita membawa nama besar perusahaan gitu, yang paling sulit. Nah itu kadang orang kan yang nggak kepikir ke situ gitu kan, orang mindsetnya karena dia mah jalan-jalan enak, padahal sebenarnya ya di belakang nggak seperti itu. Nggak seindah yang dibayangkan. Dan Bang Steve, dan sampai saat ini kan masih jalan tuh sendiri ya? Sendiri. Masih jalan secara dana pribadi. Itu yang pertama tuh setelah lanjut dari di Jawa tuh,
ke Sumatera Ke kan? Sumatera Pada saat waktu itu Sumatera. bulan apa sih Bang waktu itu? Sumatera itu saya berangkat keluar dari Jakarta. Awalnya rencana Maret atau April. Tetapi karena pandemi langsung itu, semua lockdown, nggak bisa keluar segala macam. Akhirnya baru Juli akhir. Juli akhir, ya. Juli akhir 27 saya keluar dari sini, keluar dari Jakarta. Lalu mulai jalan, balik lagi masuk Jakarta itu 27 Agustus. Jadi 1 bulan pas. 1 bulan pas. Ya. Dan waktu itu tujuannya apa tuh ke Sumatera itu? Sumatera itu sebenarnya tujuan pertama tuh Sabang lah ya istilahnya. Kalau anak biker kan Anak sebenarnya bikers. kalau udah sampai Sabang tuh udah naik haji. Ya betul kayak gitu lah. Naik hajinya anak bikers tuh. Sabang. Umrohnya ke sana lah gitu ya. Iya. Nah, waktu itu saya pertama rencana ke sana. Nah, kebetulan saya pikir saya kan asal dari timur. Nah, baiklah untuk mengenal barat dulu. Iya. Saya bisa memikirkan untuk touring ya ke NTT. Nah, karena praktis misalkan teman-teman sekolah dulu, teman kuliah, itu kan hampir ada di setiap kota dan bisa dengan mudah saya bisa berkontak dengan mereka. Nah, artinya saya juga mau melawan diri sendiri kalau di satu lingkungan yang baru bisa survive nggak. Nah, kalau saya ke NTT atau ke daerah timur lah gitu ya, ya minimal hampir setiap kota besar tuh pasti saya punya kenalan di situ, punya teman entah pernah kenal di jalan, entah pernah saya angkatan waktu sekolah, kuliah dan segala macam. Tapi kalau ke Sumatera praktis itu minim sekali teman. Iya. Nah, jadi ya ke Sumatera itu pertama ya pasti memenuhi keinginan semua bikers itu ya ke Sabang. Lalu yang kedua itu ya cobalah keluar dari rasa nyaman dan pergi ke tempat di mana saya tidak bisa memastikan bahwa malam ini saya aman atau tidak. Iya. Saya harus mengusahakannya. Jadi saya tidak tahu sebelumnya bahwa malam ini saya akan nginap di mana, akan tidur di mana, atau saya aman atau tidak di jalan ini. Jadi ya pasti bahwa itu menguras tenaga, menguras pikiran, ya itu sudah pasti. Tetapi saya pikir kalau saya bisa menaklukkan itu, bukan menaklukkan Sumatera, tapi menaklukkan diri sendiri untuk bisa mengatasi itu, berarti nanti kalau saya mau pergi ke tempat lain, itu akan lebih mudah bagi saya. Iya. Itu yang saya pikirkan. Ke Sumatera sebulan dan waktu itu ngobrol habis cuma 4 juta ya. Iya. Terus kaget gitu. Gue jujur waktu itu kaget. Karena ekspektasi itu ya 7 juta, 8 juta. Berapa, Bang? 4 juta. Hah? 4 juta. Backpackeran tapi Ya, hitung-hitung, mikir hitung-hitung. Oh, make sense sih 4 juta, Mio 125 cc ya? Ya, 125 cc ya itu. Oh ya 5.000 kilo ada segitulah kalau backpackeran. Kalau mungkin agak mewah-mewah lah 7-8 mungkin ya agak sedikit ada hotel. Karena kan tadi kan camping, terus kadang di rumah teman, terus di mana anak bikers lokal begitu dan sebenarnya kalau misalkan ini ukuran saya ya, masing-masing ukuran soal biaya itu pasti beda. Tapi setelah Sumatera saya coba melihat-lihat lagi, itu kan praktis kayak tadi Bang Atan bilang, kita jalan ini kan meskipun saya belum disponsori jalan pakai sendiri, tapi tujuan saya tetap untuk bikin konten dan segala macam. Tadi Bang Atan sempat singgung di awal, ya kita touring aja dulu, nggak usah berharap sponsor akan datang kalau kita tidak melakukan sesuatu. Nah, perjalanan ke Sumatera itu adalah bagian coba saya, ya udahlah saya coba mengenalkan kegiatan saya ini, bahwa di kemudian hari orang melirik baik lalu pengen mensupport dengan sponsor tadi, ya nggak masalah gitu. Tetapi dalam perjalanan itu ya seperti tugas-tugasnya hampir sama, bikin konten, mulai ngedit, mulai nulis, dan ya itu tantangannya lumayan berat. Hanya karena kebutuhan untuk mengedit dan mendapat tempat yang istilahnya tenang lah untuk bisa menulis, saya beberapa kali di kota besar tuh ngambil hotel. Karena ya kebutuhannya nggak bisa untuk cas perlengkapan itu ya butuh harus bisa ditinggal tidur, nanti pagi bangun udah penuh. Kalau kita cas di warung kan agak khawatir, meskipun mungkin juga orang tidak berniat, tapi kan lebih was-was lah begitu. Sehingga kalau saya mau bilang, kalau kan misalkan nih, touring hanya untuk senang-senang, lalu apa adanya dengan konsep minimal, pokoknya tidak terdesak, tidak akan masuk hotel, bisa kurang dari 4 juta. Bisa kurang. Iya, karena kalau backpacker tuh, kalau saya sendiri kan apalagi waktu ke Bali 1,2 juta, orang pada kaget juga. Kenapa? Ya, saya cuma di hotel 1 kali di Bali. Itu pun yang 35.000 bed bunkers, yang sama bule-bule. Sistem sharing itu kan kayak gitu-gitu. Sisanya di mana tidur?
Ya waktu di pertama saya Jakarta Garut di rumah, Garut Jogja di waktu itu di masjid, di masjid. Dari Jogja ke Malang di kantor polisi, Malang kembali ke apa Koramil gitu kan, saya kayak gitulah sempat nonton kantor videonya polisi, juga. Koramil sama rumah teman. Ya, ya. Nah jadi emang kadang kan orang kira kenapa gak di SPBU apa segala macam, justru apalagi untuk saya sendiri ya, jalan sendiri tidur di SPBU tidak ada yang menjaga, apalagi waktu itu di masjid pun kalau tidur di masjid pun untungnya itu kan gerbang ditutup tuh malam, jadi aman. Makanya saya karena waktu Lebaran saya pernah tuh ke situ juga, waktu ke Jogja kan saya tidur di situ. Jadi pada saat ke Bali saya ke situ lagi dan aman, alhamdulillah. Nah kalau di SPBU kan kita nggak tahu nih dijaga atau di masjid di mana dah nggak tahu kan barang-barang, apalagi saya bawa laptop, bawa kamera, waduh itu segala macam repot lah. Akhirnya ya mikir yang paling aman apa? Ya udah kantor polisi. Ya udah cari kantor polisi, nemu kantor polisi ya izin aja Pak, izin saya lagi mau dari sini mau ke sini, saya ikut istirahat gitu kan. Dan saya datang waktu itu di jam 9 lah. Biasanya kalau saya kantor polisi itu pasti di atas jam 9. Oh ya saat ya jam jam kantor 9 udah malam selesai ya. lah, Jam gitu 9 ya. malam dan sebisa mungkin jam setengah 7 tuh udah cabut dari situ karena kan jam 7 udah mulai ada Apel segala macam kan. Jadi sadar diri gitu kan, kalaupun ternyata di sana kantor polisi gak ada tempat Mas, yes di mana aja Pak, saya bilang saya bawa sleeping bag, saya bawa ini tidur di sini juga Pak bisa, saya bilang nih di luar gitu kan, yang penting saya ini deh motor aman, saya bilang gitu kan. Koramil juga sama gitu, yang minimal dapat musola lah pasti kalau jalan kayak gitu. Itu banyak cara sebenarnya ya, kalau untuk kita touring menghemat biaya ya, cuman kan balik lagi ke kitanya, apalagi misalkan kita ngerokok, kita ngerokok misalkan nih orangnya untung saya gak ngerokok kan, jadi alhamdulillah saya gak punya masalah dengan itu, jadi uang saya itu ya cuma buat makan, buat jadi aset knalpot, ya knalpot bukan aset. Terus ya banyak sih akal-akalannya, dari makan misalkan budgetnya 50.000 dipres lagi, dari misalkan dari bensin dari yang harusnya 92 jadi 90 ya turun 88 misalkan gitu. Bisa penginapan ya gak harus mahal-mahal, yang penting bisa rebahan sama barang-barang aman gitu aja. Tapi boleh sebut ini produk gak ya? Merek ya? Apa? Sebut aja di sini. Tahu gitu, sebut aja. Kali aja mau masuk sekarang. Saya sudah kemarin dari Sumatera kan ke Sulawesi, nanti ngobrolin. Saya banyak terbantu dengan Oyo. Saya nggak tahu itu konsep pemasarannya kayak apa, tapi harganya murah banget. Asli. Itu gila tuh. Oyo tuh salah satu hotel yang harganya murah, tapi harganya tuh 150, 125. Tapi kalau kita masuk tuh di harga 250. Betul. Asli. Saya di Makassar dapat 75.000 bisa 2 hari di kota Makassar dan senang banget. Bahkan saya waktu ke Borneo lebih banyak di Oyo. Jadi saya nge-breakdown semua pencatatan tuh sampai benar-benar ke hotelnya. Setiap hotel nih, hari ini hotel saya harus di mana itu saya udah catat dari sebelum berangkat waktu ke Borneo itu. Dan lebih banyak termasuk kan karena di Malaysia dan Brunei udah ada Oyo, jadi saya udah masukin tuh Oyo. Cuman ya Oyonya yang harus karena di sana gak beda kayak di Indonesia yang ada tempat parkir, jadi di sana tuh hotel pinggir jalan, jadi langsung pinggir jalan gak ada tempat parkir segala macam, jadi saya harus milih-milih kayak gitu. Memang itu Oyo sebenarnya itu Oyo. Ya ada tujuannya lah, nggak ngerti. Kalau aja nonton itu kan orang Oyo. Ya kalau mau naik sedikit ya yang agak merah. Red Doors. Ini apalagi Ini kan bukan udah tutup. Udah. Airi Syariah. Tapi itu saya beberapa kali sepanjang jalan itu. Kalaupun akhirnya nggak ada pilihan lain ya udah ke Red Doors. Tapi kalau masih selagi ada Oyo mending Oyo deh. Artinya iya oke lah, mungkin masih ada kurang-kurangnya kalau ya sedikit agak kotor atau apa. Ya iyalah lu bayar 70.000, 80.000 nggak usah berharap supaya AC-nya dingin sampai pagi ya nggak usah lah. Apalagi juga dan saya tertarik yang tadi bilang kita bisa menekan biaya itu tergantung sih konsep awal kita mau jalan. Iya. Kalau untuk kita punya duit yang cukup, punya modal yang besar, dan kalau hanya pergi untuk liburan atau bersenang-senang, ya selamat menikmati lah dengan duit. Tapi
kalau kita membangun konsep bahwa saya jalan ke depan bisa hidup dari sini, saya sih sedang berpikir untuk itu, bisa hidup dari pekerjaan freelance seperti ini, saya bisa bepergian mencalonkan hobi lalu saya bisa dibayar untuk itu, ya memang harus rela lah menderita dulu sebelum besok bisa di bintang 5. Iya. Karena ya sekarang ya saya pun seperti itu mulainya, ketika dulu belum sponsor kan kayak gitu juga. Sekarang ada sponsor pun ya masih tetap kayak gitu. Pilih hotel juga kalau misalkan kita pilih yang mahal-mahal ya habis duit kita. Karena kan kalau kita di budget itu kan kita udah ada jadwal, ada jatah gaji kan. Ya, ya. Tergantung ya, misalnya saya dikasih 50 juta, apakah 50 juta itu mau dihabisin apa bisa apa enggak. Kalau ya emang si gajinya kita pengen dapat yang besar, ya sebisa mungkin dirit-ritin. Menghemat waktu di jalan. Karena kan misalkan budget kita ditulis di hotel 350, ya kita pakai 100.000 aja gitu. Ya, kan. ya. Jadi semakin banyak kita ngirit, semakin ini. Nah, ini sebenarnya kalau ngomong sponsor saya harus belajar banyak dari Bang Adnan ini. Ya, saya juga masih ini. Masih ini, apalagi sekarang pandemi nyari sponsor tuh susah. Betul, betul. Apalagi yang namanya nyari sponsor uang tuh susah. Betul. Barang tuh paling gampang dicari. Makanya saya sampai sekarang barang tuh hold lah. Saya simpen semuanya. Barang tuh kayak jaket, kemudian apa segala macam, saya masih itu nanti aja deh. Yang penting ada uang dulu. Saya punya untuk perjalanan next ini, saya punya minimal budget backpacker. Jadi ada emang budget backpacker nih yang benar-benar backpackeran, ada yang memang budget agak normal sama hedon nih. Tinggal kalau misalkan udah nyampe budget backpacker, ya jalanlah udah deh. Ya. Gitu kan. Menarik gitu, menarik. Cuman ya itu untuk nyari uangnya itu, betul. Karena memang Tidak perjalanan ya itu tadi, perjalanan saya next yang ini tuh perjalanannya yang beda dari yang sebelum-sebelumnya dan waktunya cukup lama. Kalau kemarin kan cuma sebulan gitu kan, ini agak sedikit lama, makanya sampai tadi saya bilang sponsor dulu sampai nanya gak kelamaan mas, sebenarnya mas gimana, saya bilang masalahnya ini Indonesia gitu, bukan saya bukan cuma keliling, cuma ada di Jawa, cuma ada di ini ya. Sekarang kalau kita ngomongin ya sekarang gini deh, saya tuh sempat waktu itu ditanya sama salah satu, waktu setelah dari Timor Leste, saya ditanya sama salah satu media apa gitu, pokoknya saya lupa pertanyaan, pokoknya saya jawab gini, saya itu orang bilang ke 0 km itu kan ini ya, ini saya bilang ke 0 km itu gampang dibandingkan kita main ke NTT. Kenapa saya bilang gampang? Saya dari Jakarta berangkat ke Merak, setiap hari ada kapal, satu hari bisa 2 kali, udah jalan terus sampai Sumatera. Dari Aceh ke Sabang ada terus setiap hari. Coba main ke NTT. Hari ini ada, kapalnya nggak ada. Jadwalnya ada, kapalnya nggak ada. Kita ketinggalan kapal, nunggu 3 hari, nunggu 4 hari. Betul. Itu baru 0 kilo. Itu baru NTT. Belum kita main lagi misalkan ke Papua, Maluku apa segala macam. Jadi saya pun itu waktu itu masih agak ditanya gitu kan, saya bilang 0 km itu jadi apa karena udah pernah ke sana ya. Jadi menurut saya gampang sebenarnya. Gampang, betul. Yang paling susah tuh main ke Indonesia Timur. Makanya saya pun waktu itu ngobrol sama Bang Rahmat Aceh. Dia pun bilang, orang mana Dok kalau ditanya mau ke Sabang sama ke Merauke, dia milih ke Sabang. Ya. Karena lebih gampang. Walaupun secara geografi kelihatannya ke Sabang itu jauh. Tapi akses itu lebih mudah ke Sabang. Lebih mudah. Lebih mudah ke Sabang. Dan lebih menjanjikan kepastian. Iya. Itu kan dibandingkan dengan dia ke Merauke, karena saya pun masih trekking ke main Indonesia Timur, Maluku, Papua itu masih sulit sekali itu trekking perjalanannya. Apalagi kan kemarin Papua, salah satu senior kita juga kan Om Yok Tanzil kan, saya udah trekking juga jalurnya masih belum ketemu. Jadi harus benar-benar ngobrol banyak tuh kalau memang misalkan ada perjalanan ke Papua, misalkan kemarin kan mungkin pasti pengen juga kan ke Papua. Ya, pastilah, pasti pengen ke sana. Maksudnya ya kalau misalkan kita konsepnya mau keliling Indonesia, nggak mungkin lah kita mencoret Papua. Iya. Karena ya itulah paling timurnya Indonesia yang ada di situ. Dan itu akan jadi bagian menarik. Nah, iya. Bagian menarik Papua itu karena saya sekarang lihat jalan Trans Papua misalkan ini udah tersambung, itu pasti ketemunya tuh lumpur, jalan batu. Ya paling mungkin ketemu aspal 30% lah selama itu di Papua.
Ya, 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 ya. Nah, itu kan, nah setelah itu kan, jadi tadi kan setelah Bang Steve jalan ke Sumatera. Nah sebelum lama ini tiba-tiba jalan ke Sulawesi. Nah, betul. Kan tiba-tiba nih. Dan waktu itu menggandeng yayasan kanker Ya, ya. Yayasan Itu Anak Kanker. sebutnya kerjasama kah atau apa sih sebenarnya dengan yayasan kanker ini? Sebenarnya kan konsep awal touring waktu saya memulainya waktu di Sumatera. Jadi pergi ke Sumatera itu saya coba mulai. Waktu itu konsepnya adalah saya pengen touring saya tidak hanya membawa kegembiraan untuk saya, tetapi juga untuk orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Kebetulan saya dan kawan-kawan di satu tent itu memilih yang anak kecil yang menderita kanker itu karena ya kita nggak tahu ya mereka yang datang dengan penyakit sebesar itu apakah berumur panjang atau tidak ya. Ya kita semua berharap kita semua sehat, tapi kan kejadian besok kita tidak tahu akan seperti apa begitu. Nah, saya waktu itu dan kawan-kawan ya sudahlah kita pengen berbagi dengan anak-anak kanker. Nah, waktu di Sumatera itu karena masih memulai dan saya selalu bilang kayak tadi Bang Atan bilang di awal, kalau kamu punya rencana sesuatu dan kamu mengukurnya bisa lakukan. Jangan menunggu atau jangan menunggu menggandeng orang dulu, jangan nunggu harus mencari detail karena nggak bakal jadi-jadi. Nah, termasuk waktu saya mulai untuk menggalang dana untuk anak kanker itu, jujur waktu saya ke Sumatera, itu saya nggak tahu, itu mau nanti, kalaupun orang percayakan duitnya ke saya mau kasih ke siapa, itu saya nggak tahu. Tapi ya saya publis aja lewat media sosial bahwa perjalanan saya ini bawa misi sosial. Nah, setelah pulang dari sana, ya syukur teman-teman ini percayalah dengan saya begitu. Tadi meskipun pertanggungjawaban saya cuma sebatas lewat media sosial, ya mereka tetap mengirim, ada yang memberikan, mentransfer lewat rekening pribadi. Dan pertanggungjawabannya ya saya lewat media sosial ini satu tenda. Nah, pulang dari sana baru saya mulai mencari kontak. Siapa sih yayasan mana sih yang saya mau ajak kerjasama? Nah, kebetulan kontak dan yang merespon waktu itu adalah Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, YKAKI itu. Nah, saya bilang ke mereka bahwa saya sudah melakukan perjalanan, ada dana sedikit yang sudah terkumpul, dan saya pengen memberikan ke anak-anak kanker. Lalu, waktu itu kan sudah pandemi kan, praktis kita nggak bisa ketemu karena mereka juga dalam kondisi sakit dan tidak menerima tamu. Kita pertemuan online, lalu saya transfer yang duit yang kawan-kawan sudah percayakan itu. Nah, merekanya bertanya apakah masih ada proyek jalan lagi, rencana untuk jalan lagi. Saya bilang masih, tapi saya lihat dari pandemi karena waktu itu memang setelah Sumatera ada PSBB transisi. Ya, PSBB transisi, dan saya memang sudah merencanakan setelah Sumatera saya akan pergi lagi. Nah, memilihnya Sulawesi. Nah, kenapa Sulawesi? Nggak tahu juga. Pokoknya saya milih Sulawesi lah. Iya. Jadi, nah, di waktu mau ke Sulawesi itu saya pikir hari ini mungkin orang percaya sama saya. Mereka mengirimkan duitnya sebagai bentuk donasi untuk anak kanker, ya. Tapi namanya juga mulutnya netizen ini kan kita nggak bisa kontrol semuanya. Saya bisa pertanggungjawabkan dengan sangat terbuka, orang bisa tahu kan dia kirim berapa, lalu yang terpublis itu berapa, kan bisa di tracking dari situ. Tapi kan saya nggak bisa mengontrol semua orang dan memaksa orang berpikir seperti itu. Nah, lalu saya coba untuk mencari badan atau apalah yang bisa menjadi jembatan antara saya, si pemberi dana, orang yang berdonasi, dengan anak-anak yang menerima manfaat ini dari dalam hal ini yayasan tadi. Nah, akhirnya ya sudah, saya berkontak dengan teman-teman di ibenibaik.com. Nah, di situ mereka mau membantu, artinya mereka jadi mediatornya, dan lewat mereka lah akhirnya. Sehingga sampai sekarang ketika orang mau berdonasi ya silahkan dikirim ke ke ibenibaik.com. Nah, dari situ nanti mereka akan mengurusnya, dan awal Maret nanti masa galang dananya selesai, dan itu nanti tinggal diurus langsung ke yayasan. Jadi praktis saya sudah tidak ikut nimbrung lagi di urusan duit, iya. Karena itu ya untuk keamanan saya sendiri, iya, dan juga untuk kepercayaan mereka yang berdonasi itu. Ya, karena kalau untuk masalah seperti itu kan, apalagi duit orang ya. Ya, betul. Jadi kita harus punya ini, jangan pakai rekening pribadi, sebisa mungkin yang pakai rekening pribadi. Ya, betul. Kecuali ya itu emang dana dari sponsor itu kan, itu tanggung jawabnya ya, urusan kita sama sponsor. Cuman dua pihak, tapi kalau ini kan sudah banyak pihaknya, apalagi orang berdonasi kan dia harus tahu duitnya kemana, dan itu kayak gitu. Makanya saya sendiri
agak menghindari bagian itu. Karena saya tahu duit itu jahat. Betul. Saat tak punya duit mau isi bensin, godaannya besar, Pak. Saya tuh punya orang yang bermasalah sama saya tuh gara-gara duit semua. Iya. Yang akhirnya saya tidak mau ini tuh gara-gara duit semua. Iya. Kebanyakan trouble-nya itu. Dari mulai pekerjaan apa segala macam tuh masalah duit semua. Jadi saya tahu masalah duit itu, makanya saya sendiri nggak selalu sesuatu itu harus duit gitu, karena repot kalau duit ya. Repot memang. Karena semua butuh duit masalah. Gitu. Jadi ya sampai sekarang itu bekerja sama dengan Yayasan Kanker itu, dan sekali saya hanya bertugas untuk mengumpulkan dana berapapun yang terkumpul, lalu pemanfaatannya seperti apa ya bisa nanti mereka bisa tracking lewat Yayasan Kanker itu. Dan itu nggak terkait lagi dengan saya. Ya. Jadi selain Yayasan Kanker ada lagi beberapa support juga ya. Supportnya itu kemarin udah sponsor atau hanya support produk? Ada sponsor sedikit ya, harus jujur lah soal itu ya, karena juga itu kepentingan juga soal orang yang memberikan sesuatu ke saya ya. Dengan Savana sebenarnya proses awalnya itu yang tadi Mas bilang, mulai dulu akan ada ketemu jalannya. Jadi waktu saya touring di Sumatera itu sebenarnya saya crash dengan motor, frame tenda itu patah. Ya, yang dulu pernah ceritakan. Iya itu. Lalu dari situ saya kontak ke produknya untuk minta membeli frame untuk mengganti, dan ternyata ya mereka senang, produknya mereka dipakai. Nah dari situ mulai berkomunikasi baik dengan mereka. Nah waktu perjalanan ke Sumatera, selain bahwa mereka mensupport dalam bentuk barang, juga dalam bentuk uang. Ya boleh dibilang tiket penyeberangan Makassar sampai Surabaya ke Makassar itu mereka yang tanggung. Oh, tiket perjalanan. Tiket, lalu juga rapid. Ya jumlah duitnya masuk ke situ, meskipun mereka ya udah ngasihnya sekian, tapi ya kalau mau dibayangkan berapa nominalnya ya tiket penyeberangan itu ya. Karena lumayan juga Surabaya Makassar tuh 1 juta ya, sekitar 1 juta. Tambah rapid segala macam. PP 2 juta. Ya lumayan nih, kalau ya itu susah tuh ya, emang dana sih yang paling susah dalam mencari itu kan dana. Beberapa kalau produk kemarin beli apa? Yang sponsor satu-satunya dari Savana Indonesia. Saya lupa lagi. Rekomendasi Bang Atmal. Betul. Jadi sebelum saya berangkat ke Sulawesi, kita ketemu ngobrol di Kemang di Jalo. Apa sih namanya tuh? Mampang Perapatan. Nah, ngobrol-ngobrol, Bang Atmal coba rekomendasikan dulu beberapa kawan yang udah coba kamu tawarin dengan konsep perjalananmu, siapa tahu mereka tertarik untuk mensupport. Lalu Bang Giri dari yang Putra Toba itu ya, Visor itu dia mensupport saya juga di situ. Dan itu memang dia memberikan dalam bentuk barang. Jadi bracket sama visornya. Panier beli. Oh beli. Panier beli. Kemarin ya emang kalau Gary pun ya dulu juga saya ketemu Rossi itu nembak. Nah, itu waktu ke Gary pun itu nembak saya tuh. Jadi saya waktu itu kan sponsor produknya itu kan M15 bracket. Bracket untuk motor saya kan udah di M15 itu bukan yang bracket minuman itu. Mirip-mirip, siapa tahu mau bekerja sama gitu. M15 itu kan dia support bracket, ya alhamdulillah itu Mas Agam tuh emang dia orangnya emang baik ya, bener-bener. Jadi emang dia mau ngasih apa aja lah, termasuk ke Borneo pun saya minta, kemarin kan ada dia ngejual produk Panier 5 juta, ambil aja. Jadi gadi ini saya bilang, oh Bang, Panier ya. Jangan sama Bang Adnan doang. Coba aja, yang penting ya itu tadi ngobrol-ngobrol aja, datang ke sana ke bengkelnya gitu kan. Ya baiklah dia ngasih bracket, dia mau ngasih ini, saya bilang Bang, box 5 juta lucu tuh, mau ajar aja katanya. Wah alhamdulillah gitu kan, cuman ya itu tadi terkendala akhirnya pandemi gitu. Jadi padahal ya itu udah siap dulu tuh. Dan ya itu pas lagi bracket pasang, dia nanya gak ada windshield nih. Windshield, halo Bang Gary, mau gak support? Gue bilang nih gue bilang nanti ini gue kasih ininya gak ngasih, gue kasih proposalnya, gue kasih benefitnya ini nih, dah oke. Langsung tuh ambil tuh, langsung pulang dari situ langsung gue ambil, dapat 2 lah, lumayan. Baik sih kalau Gary support, baik. karena dia emang juga kan dia suka juga lah
Anak Jadi, touring lah. juga anak ya. motor juga, touring juga, jadi emang pasti dia support juga lah. Karena kan emang beberapa event pun kadang kalau ada event-event komunitas dia juga suka buka booth, buka tenda ya. Ya. Yang ngasih 2 windshield, 1 windshield gak bakal bikin dia miskin lah. Ya, kan? Makanya Betul, dia juga baik, dia gak masalah lah ngasih ya udah Ya. 2 windshield doang gitu kan. Ya. Jadi ya itu tadi berarti ada Putra Toba kan, bracket Putra Toba. Sama windshield, Vinsil. terus apa tadi Savana, berarti Savana. 2 ya, hanya Ya, 2 dua. kontak. Betul. 2. Nah itu berarti untuk next ada lagi. Next Untuk masih sponsor apa? ya sebenarnya kebanyakan sekarang masih konsep saya masih pribadi karena ya saya nggak bisa bergantung sepenuhnya kepada sponsor karena ya saya bukan siapa-siapa yang pertama, lalu ini baru mulai perjalanan ya kalau pada akhirnya orang tertarik oke, tapi memang jangan sampai saya sih hanya berpikir begini, jangan sampai keinginan kita untuk memulai sesuatu itu terhalang karena kita hanya bergantung kepada orang lain gitu. Kalau masih bisa kita mengusahakan sendiri ya ayolah kita usahain sendiri, dan kita akan ya fighting lah dengan itu, bahwa nanti di kemudian hari ada hasil yang bisa diperoleh dari situ ya nggak apa-apa. Nah untuk rencana selanjutnya memang sudah berkontak dengan beberapa pihak, ada yang sudah bersedia, ada yang masih nanti kita diskusikan segala macam, tapi kebanyakan ya masih dalam bentuk barang. Untuk barang ini. Duit belum Ya, ada. itulah yang paling susah. Nah itu dia. Padahal kita di jalan butuh Itu yang ngisi bensin pakai duit. Ya, makanya ya salah satu strategi perjalanan itu ya jual kaos, merchandise lah. Ya. Jualan merchandise itu kan. Apalagi untuk perjalanannya yang lumayan agak jauh. Lampu gua udah kedip-kedip. Udah mau habis baterainya. Itu kan Udah berapa jamnya? sejam. Kemana-mana ngorong sih. Iya. Gue mikirnya paling 30 menit. Lanjut aja deh. 2 jam juga apa-apa. Karena ya gitu ya. Sekarang tuh orang pun kalau nonton YouTube mau dengerin sejam. Iya. Oh ya, by the Topiknya way, menarik. iya. By the way, ini mungkin gak bakal ada di YouTube juga. Cuma bukan hanya ada di YouTube, jadi nanti akan juga upload di Spotify ya. Gua akan coba upload di Spotify. Kemarin udah coba bikin akunnya dan udah bisa. Jadi nanti kalau ngerasa di YouTube terlalu ngabisin kuota, bisa lempar ke Spotify. Tapi Spotify itu harus pakai yang makan apel setengah itu atau enggak sih? Atau bebas itu? Saya Bebas, nggak tahu, karena kan ada websitenya kan. Ada Oke. website servernya kan. Ada website servernya, nanti bikin di situ akunnya dulu. Nah, nanti masuk ke Spotify, nanti di apa sih namanya tuh di konekin lah. Konekin lah antara si host ini sama si Spotify-nya baru di situ. Tapi kita nguploadnya di host ini. Oke. Spotify itu cuma sebagai ini aja, playernya lah. Sebagai playernya. Oke, siap. Touring. Ngobrol sambil berbagi ilmu. Iya. Menyenangkan. Makanya saya bilang kan tadi kan gak ada pertanyaan, gak ada apa ya. Tadi paling basic pertanyaannya apa ya? Kapan Awal kenapa suka memulainya. touring? Apa itu satu tenda? Kenapa suka naik gunung? Udah tiba-tiba ngelantur Iya, sejam. sejam. Iya. Dari rencana ke depan kemana nih? Udah bisa dibocorkan atau belum? Belum. Belajar pengalaman dari kemarin ke Borneo, saya tidak mau membocorkan sesuatu yang belum pasti. Oke. Walaupun memang sudah pasti ya minimal 2 minggu sebelum jalan pasti akan saya bocorkan. Jadi memang belum ada satupun pihak kecuali yang memang udah bekerja sama dalam hal ini kan. Ya. Kayaknya itu saja. Jadi untuk keluar ya saya bilang ya saya usahakan. Saya cuma bilang saya akan ke timur. Kemana-kemananya saya gak akan jelas. Pokoknya kisi-kisinya saya akan ke timur. Udah itu doang. Kisi-kisinya saya akan ke timur kemana-mananya. Oke, siap. Sepertinya nanti sama. Hah? Sepertinya sama. Wah mungkin sama. Mungkin sama. Tapi waktunya berbeda. Ya. Makanya kan tadi ini makanya terlalu kelamaan ya. Itulah apa namanya ya meyakinkan bahwa ini loh kenapa lama tuh kayak gini ya, karena konsepnya itu tadi. Kalau saya bilang konsepnya kayak kemarin saya jalan hanya sebagai, saya sebutnya mungkin sebagai turis ya, jalan semuanya udah terjadwal cepret ya, itu mah mungkin dalam waktu ya
60% dari total yang saya itu udah cukup. Cuman kan saya pengen ada yang namanya elemen surprise dalam perjalanan, itu yang lebih menyenangkan. Kadang mungkin saya udah jadwalin nih, hari ini saya akan lewat jalur yang ini, tiba-tiba belok gunung lewat, kayaknya lucu nih gitu kan. Itu dia. Hal-hal yang seperti itu yang ingin saya cari. Kenapa? Makanya saya touring sendiri, supaya apa? Supaya tidak ada kepala orang lain yang gue pengen kesini, gue pengen kesini. Nah itu makanya yang gue hindari. Kenapa? Dari kemarin pun sudah ada yang ngajakin. Touring ini berdua yuk, sponsorin. Sorry, gue bilang enggak kalau sponsorin. Tapi kalau jalan sendiri, misalkan nih dengan pribadi, ayo. Nah makanya itulah ya udah gue sendiri aja deh, karena ini gue gak tahu konsep ini apakah akan cocok dengan orang lain apa enggak gitu. Oke. Karena memang perjalanannya bukan cuma hanya sekedar jalan aja, ada sesuatu yang lebih lah. Ada sesuatu yang lebih lah. Karena apa? Gue sadar kemarin membuat konten itu hanya untuk diri gue pribadi, dalam artian segala sesuatu ya emang di-share ke sosial media, semuanya di-share ke sosial media, cuman kan yang hanya orang lihat hanya itu. Nah keadaan ini pun kenapa akhirnya gue kan menjadikan ini sebuah pekerjaan juga, menjadikan ini sebuah pekerjaan. Jadi karena gue udah menjadikan ini sebuah pekerjaan, makanya gue ingin meninggalkan sesuatu yang lebih, mewariskan sesuatu yang lebih. Ya bukan hanya sekedar foto jalan cepret kasih caption, woi lagi gini. Bukan hal itu lagi yang dicari, ada sesuatu lagi. Karena dimulai ini tuh karena ini projectnya itu bakal jangka panjang. Jadi kenapa saya tetap ingin lakukan ini, karena ini project jangka panjang. Karena ya saya punya keinginan keliling dunia setelah melihat semua beberapa Om JJ, Om Mario Irot, si Penlangitan segala macam. Ya nama-nama yang udah terkenal lah. Tapi sekarang sebelum saya keliling dunia, ya saya sendiri belum tahu Indonesia. Betul. Saya cuma hanya Sumatera, Jawa, terus kemudian NTB, NTT, Bali segala macam. Masih banyak Kalimantan, masih Sulawesi, dan Sumatera, Jawa pun belum saya tahu semuanya. Jadi di next perjalanan ini itulah yang ingin saya bawa juga. Karena ya ini tadi, ketika saya melakukan perjalanan ke luar negeri, saya punya bekal. Ketika artinya sudah tahu celah-celahnya. Gitu. Misalkan saya saya lagi perjalanan ke Eropa, di Italia. Indonesia, orang pasti taunya Bali. Orang luar pasti taunya Bali. Kamu di Indonesia mau cari, saya misalkan nanya, Indonesia mau nyari apa? Saya mau cari seperti Afrika. Oh, ada Bromo, ada ini, ada di Baluran. Iya, Baluran, ada misalkan di Kupang tuh ada Wetune yang pantai Wetune kan, yang kayak gitu kan. Atau misalkan saya ingin ketinggian, misalkan ada di ketinggian, ternyata Papua punya kan 3.600 meter dari permukaan laut kan, jalan tertinggi yang saya tahu itu jalan tertinggi di Indonesia. Atau misalkan pengen ini, itu kan. Jadi ketika orang bertanya tentang ini, kita saya bisa menjawab yang lebih. Indonesia punya sel juga ada. Jaya Wijaya paling gitu kan. Nah itu itulah yang kenapa akhirnya, karena saya dulu berpikirnya nggak akan membuat ini. Ketika saya membuat Borneo, saya langsung ingin keluar. Cuman ketika pandemi, jadi karena tadi saya bilang saya ingin melakukan sesuatu yang beda dari yang lainnya. Ketika saya membuat Borneo, saya ingin mencari sebuah konsep perjalanan yang baru. Saya cari referensi dari bikers luar. Saya jadi udah gak ngekiblat ke Indonesia lagi, keluar cari, karena konsepnya itu yang solo touring. Kalau konsepnya yang kita misalkan bilang Mario Irot, dia udah 2 orang. Ada Lilis yang udah pegang kamera. Kalau saya misalkan bawa 2 orang videografer, saya bisa membuat gambar yang seperti itu. Tapi ini solo touring. Konsepnya harus gimana segala macamnya akhirnya saya nemu satu kemasan yang lebih kemasan. Oke, saya nemu lagi. Ternyata pada saat pandemi itu kan saya cari terus searching, terus riset. Oke, ini saya udah temu konsepnya kayak gini.
ternyata ada nih orang Indonesia yang membuat konsep seperti ini. Oke. Wow, tapi dia bukan anak motor. Aha. Dia bukan anak motor. Pokoknya dia memang melakukan perjalanan Indonesia tuh bukan seperti kita. Benar-benar memperlihatkan Indonesia tuh dengan sisi yang berbeda gitu kan. Wah, ini saya bilang ini konsep seperti ini bagus nih. Saya bisa terapkan. Akhirnya oke, konsepnya segala macam sambil di jalan dengan oh iya, karena saya bisa ini, kemampuan saya rasa cukup. Oke. Ya. Nah, makanya saya janjikan sini segini, waktunya segini. Kenapa saya segini? Karena saya perlu ini. Ya. Di perjalanan saya harus melakukan ini. Jadi gak cuma hanya sekedar jalan, karena saya harus melakukan ini juga. Nah, itu. Oke, boleh ngobrol ini. Saya nggak tahu apakah mau maksudnya jawab atau enggak. Ya. Saya dulu mulai tertarik untuk mulai mencoba touring. Salah satu YouTube atau channel yang saya kunjungi ya channelnya Bang Adnan. Waktu itu mulai lihat, pergi ke Bali dengan biayanya segini, ternyata bisa nginap di pos polisi, di Koramil dan segala macam dengan konsep yang sangat sederhana. Cukup modal matras doang kan. Yeah. Nah, tapi itu saya tidak temukan waktu di touring Timor Leste. Maksudnya ada penyampaian yang detail, videonya runut. Ya. Nah, itu ada kendala apa gitu sebenarnya? Ya intinya ya seperti yang tadi saya bilang ada dua kepala. Oke. Ada dua kepala. Ada suasana di jalan yang. Ya, karena ya seperti bilang tadi nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah yang serius. Cuman kan ada dua kepala, yang satu ingin ini, yang satu ingin ini, yang akhirnya kita berurusan sama waktu. Betul. Ya, akhirnya kan makanya saya sendiri, apakah kalau ditanya perjalanan Sumatera Jawa dengan Timor Leste, saya lebih menyukai perjalanan Sumatera Jawa. Oke. Karena Sumatera Jawa saya dapat 3 part. Videonya Iya. Timor Leste saya cuma dapat 1 kan. Itu pun saya mikir gitu kan. Itu pun karena kalau Sumatera Jawa secara teknik waktu itu kan Jakarta Timor Leste saya Mario Irot. Melihat referensi Mario Irot, Sumatera Jawa saya terapkan juga. Nah, ketika ke Timor Leste, karena saya tidak dapat file-file yang seperti ini, saya kebingungan mengolah datanya gimana nih, datanya gimana. Akhirnya ya seperti itu. Kalau misalkan dilihat dari perjalanan Jakarta Timor Leste, ya saya sendiri secara hasil tidak terlalu puas. Tidak terlalu puas gitu. Maksudnya kan, dengan karakter saya kan ngikutin channelnya ya. Dengan karakter yang sudah saya dapat bayangan, channel ini dengan karakternya kayak begini, saya masih punya ekspektasi di Timor Leste akan seperti itu. Kayak gitu. Makanya kenapa kok beda, kenapa kok cuman segini gitu. Tanda kutip ya, bukan berarti merendahkan atau itu. Iya, karena saya sendiri juga sadar. Makanya pada saat akhir-akhir pun ada masih file-file yang ini kan. Saya kan waktu itu berapa bulan YouTube gak upload. Saya bingung konten apa gitu. Lama itu. Apa itu ya? Akhirnya saya bongkar file, ngedit semalas-malasnya lah. Lihat kan ada tulisan gede tuh gitu layar. Saking malesnya itu. Sampai ada yang komen, Mas, ada yang komen di salah satu channel YouTube saya kan, Mas, saya lebih menyukai waktu Mas bikin gini-gini. Ya Mas, saya bilang saya juga. Ini mah cuma pengisi aja Mas. Saya udah lama nggak upload, gue bilang. Kalau mau lihat ini ada, saya bilang di Instagram itu cuma 1 menit 2 menit gitu kan. Ya ini mah cuma yang penting ada aja lah gitu kan. Karena ya lumayan lah, ternyata aksesnya agak nambah dikit lah gitu kan. Tapi gini Mas, satu pertanyaan. Mungkin nanti ini juga akan menjadi pertanyaan banyak orang. Ketika kita kita touring membawa sponsor, kan kita punya kewajiban untuk menyetor file foto, video dan segala macam. Nah, kalau kita jalan sambil bikin konten untuk pribadi kayak YouTube itu, apakah memang ketika kita pulang, file itu diserahkan lebih dulu ke sponsor untuk mereka menggunakannya dulu, setelah itu baru kita menggunakan untuk kepentingan pribadi yang channel kita, atau itu bisa jalan beriringan? Balik lagi ke bagaimana briefing kita di awal. Oke. Ketika kemarin dengan Pertamina Enduro, sebelum berangkat emang kita agak sedikit kurang briefing sih, karena kita ketemu dengan tim sosmed pada saat hari jalan. Sebelumnya kurang jalan, jadi kita emang agak sedikit kadang miskomunikasi gitu kan. Jadi ya di perjalanan ya kita akhirnya bikin Google Drive. Jadi kita foto nih hari ini fotonya apa aja, captionnya ini, biarkan mereka yang ngolah.
Jadi konsepnya Oke, seperti itu. oke. Paling kalau ada video kasih linknya, karena kita kan ada ada tim satu lah, tim satu orang tim sosmednya ini update-update-nya gini. Jadi emang ada biasanya kalau misalnya dengan sponsor pasti ada satu orang tim sosmed yang sering menghubungi kita. Nah itu makanya termasuk di next trip saya sendiri pasti saya ingin ketika dengan bertemu dengan sponsor tuh pengen langsung ketemu dulu sama tim sosmednya. Kemarin sempat saya waktu ke Borneo, saya udah ketemu dengan tim sosmed, hanya tinggal nurunin uang dan jalan. Mereka pengen konsepnya tuh seperti ini. Oh iya, siap saya bilang nih. Jadi mereka tidak perlu konten saya tentang apa segala macam, mereka hanya perlu Instastory untuk konten mereka di ini. Kebutuhan jadi, produk mereka lah. Mereka hanya minta, pokoknya saya minta video potret untuk kebutuhan Instastory, temanya gini, konsepnya dia kasih tahu, referensinya seperti ini. Oke, saya bilang siap. Jadi seperti itu. Ketika ada sponsor, ya pasti sebelum perjalanan pasti Harus ada briefing dulu, kesepakatan gitu ya. Supaya kita tahu konten yang mereka inginkan itu seperti apa gitu kan. Karena ya itu perjalanan Jakarta Timur Leste itu miss-nya agak dengan tim sosmed karena kita bertemu H-1 ya. Bisa dibilang gini ya. Kita mengajukan aja H-1 bulan. Kita mengajukan H-1 bulan, terus saya belum punya paspor, saya harus urus paspor juga, Mas anggap paspor udah punya, ternyata paspornya hilang, harus mengurus juga, jadi kita banyak masalah. Maraton dia menjelang berangkat. Bahkan motor pun H-1 baru nyampe. Oh ya? H-1 baru diambil. Nggak pernah tinggal nyobain motor juga, langsung aja? Langsung gas. Waduh. H-1 motor baru saya ambil dari Suzuki, pagi hari hanya pasang stiker sampai sore, langsung dari situ saya ke rumah Mas Angga ngambil barang-barang kan karena barang-barang titip, langsung ke Limos buat tempat start berangkat. Baru ketemu dulu dengan tim sosmed. Aduh. Jadi memang waktu tim sosmed agak mepet banget sih. Memang secara konsep ya saya sadar diri terlalu mepet lah. Ya. Nah, makanya menghindari juga next trip tuh menghindari seperti itu. Kalau apalagi mungkin ya sekarang apalagi sejak zaman pandemi, kalaupun emang kita gak bisa ketemu, kita bisa Zoom meeting apa segala macam lah ya. Sekarang lebih mudah lah berbagi konsepnya. Karena kalau dulu kan kita gak kepikiran Zoom meeting. Harusnya kan ketemu gitu kan. Ya. Oke, ini udah sampai di mana nih kita ngobrol? Ya, kita udah panjang, udah 1 jam 23. Iya. Ada lagi nggak? Mungkin ini pertanyaan atau apa? Saya sih agak mulai kosong nih. Udah mulai bingung nih. Mungkin ya bisa ngobrol di belakang ya, lebih repot karena ini kan umum ya. Ada curhat-curhatannya nanti setelah kamera dimatikan. Kalau emang ingin tahu yang sebenarnya masalah tadi ya itu di belakang. Ya. Dan yang paling penting jangan banyak bertanya, jalani. Iya. Sambil belajar sambil jalan lah. Karena itu di perjalanan pun kita makin mendapatkan banyak pelajaran gitu. Ya, mungkin tadinya kan video ini mungkin saya yang tanya-tanya, malah ada yang mau ditanyain. Apa ya? Sementara itu dulu deh. Sementara itu dulu. Saya ini mungkin nanti di-cut nih. Maksudnya gini, saya pengen bikin juga untuk YouTube saya, tapi kan Sulawesi aja belum selesai, uploadnya nanti kapan? Oh iya. Karena ya itu kalau sudah semakin dekat mau berangkat baru kita ketemu lagi. Iya. Siapa tahu udah semakin jelas nih mau kemana gitu. Kalau ya itu kan karena ini kan biaya pribadi ya, jadi kita memerlukan waktu untuk mengedit itu ya nanti aja ya. Iya. Kecuali kalau mungkin kita udah sponsor, wah ini harus dikejar. Betul. Oke, ini udah 1 jam 25 menit. Waduh. Gua kira bakal 30 menit doang gitu. Panjang sekali. Yang editnya yang pusing. Hah? Yang editnya. Ngapain edit? Langsung masuk aja. Udah amat edit. Iya. Ini video ini terinspirasi juga dari Bapak Solehun ya. Ini juga ngomong-ngomong ini gue rekam pakai HP. Untung nggak pakai pegang nih. Ya, pegal juga. Ini ya. Pakai pegang ya. Jadi Oke, jadi mungkin ya cukup segitu aja ya, mungkin obrolan kita ya, saya dengan Brostrip. Nanti mungkin kalau misalkan ada perjalanan lagi, mungkin kita bisa
ngobrol lebih banyak ya, karena Siap. saya juga udah kehabisan, saya bingung mau ngobrol apa juga karena agak ini ya apa udah habis Udah sebenarnya habis sih. pembicaraan Kalau juga. misalkan rencananya matangnya udah oke, tinggal berapa sebulan lagi mau berangkat, nah itu biasanya Ya. apa namanya moodnya lebih enak Ya. untuk bercerita bahwa nanti apa gitu. Ya kalau Kita sekarang tunggu memang saja. masih ditutupi Masih ya, jauh masih lah. ditutupi ya. Karena ya belajarlah dari pengalaman saya kemarin supaya tidak terlihat ya ini cuma omong doang. Saya kadang masih malu loh itu untuk Tapi itu kan ngomong sebenarnya doang. nggak tahu, orang itu nggak tahu bagaimana Iya. kita mengusaha di belakang itu. Iya. Ya pastilah. Ya udah. Mau biaya pribadi atau mau apapun, kendalanya pasti selalu ada. Iya. Kita punya banyak duitnya, tapi waktunya tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, entah di keluarga atau dengan diri sendiri, kan kita tidak bisa memastikan itu. Tapi ya itu justru dengan melakukan itu kita kan semakin menambah banyak masalah. Nah itulah di situ kita diuji bagaimana otak kita tuh melakukan problem solving Iya, secara iya. cepat. Ya, betul. Jadi semakin kita jalannya jauh itu semakin kita tahu cara menghadapi masalah ini. Makanya saya bilang dari tadi kalau misalkan pengen touring dia minta sponsor ya jalan dulu sendiri supaya tahu masalah yang Ya. ketika jalan sendiri itu apa aja. Mungkin di satu pertanyaan terakhir, sejauh manakah perjalanan Bro Steve nih? Sejauh mana maksudnya, yang kemarin atau nanti? Pokoknya jawab aja sejauh manakah Oke. perjalanannya. Oke, prinsip dasarnya adalah saya membayangkan bahwa suatu ketika apa yang dilakukan hari ini bisa menjadi pekerjaan. Itu artinya bahwa yang dijalani hari ini berharapnya itu akan continue terus-menerus. Bahwa ketika itu usia akan membatasi, waktu akan mulai membatasi, ya bisa menemukan model yang lain lah seperti itu. Tapi untuk perjalanan mengenal Indonesia atau untuk menjelajah berbagai tempat, ya masih kepengen lah. Semua orang pasti, saya pribadi pasti pengen lah kalau bisa setelah Indonesia ya keluar, itu udah pasti. Artinya bahwa ya kita punya mimpi yang jangka panjang, tapi ya saya sih selalu realistis, ya mulailah dengan hari ini dulu. Tapi ada keinginan bahwa untuk pergi keluar, ya pastilah, siapa yang nggak kepengen kalau melihat kayak video-videonya Mario Irot, kayak Kang JJ misalkan, ya pasti semua kepengen lah. Oke, baik. Itu aja gitu obrolan saya dengan Bro Steve kali ini. Jadi ini kita sudah 1 jam 28 menit. Jadi untuk teman-teman ini adalah episode perdana Kopsan ya. Ya. Kopsan, dan ini Bro Steve tadinya ini bukan yang pertama, ini yang kedua. Ini yang Karena kedua. sebelumnya ada teman ternyata gagal. Ketemunya akhirnya ini Bro Steve yang pertama, ya mohon dimaklumi konten pertama saya ini masih Termasuk agak ngawur. ya, agak ngawur-ngawur ya, nggak apa-apa ya. Lupa-lupa Dan pertanyaan. Iya, lupa pertanyaan. Lupa topik. Tiba-tiba lupa topik. Itu kan. Ya tapi untuk teman-teman selain ada di YouTube, gue juga mau kasih tahu juga bahwa nanti juga akan gue upload di Spotify. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa di YouTube ini terlalu panjang, walaupun ini juga udah ditonton sampai habis ya. Jadi nanti mungkin untuk nextnya untuk video Kopsan selanjutnya akan ada di Spotify, dan kita akan syutingnya ya seperti ini. Saya akan syuting di mana aja, misalnya ketemunya nanti mungkin entah di pinggir jalan atau di mana. Kebetulan karena ini lagi di kosannya Bro Steve, jadi kita ngobrolnya di kosan ya dengan segala tadi ambience, ada tiba-tiba ada tukang dangdut apa segala macam ya. Nanti mungkin akan lebih menarik lah, mungkin saya tiba-tiba lagi di jalan ketemu sama orang yang saya rasa Baik atau cocok lah untuk diajak cocok lah ngobrol. untuk diajak ngobrol gitu, karena Kopsan ini nantinya bukan hanya sekedar tentang touring sepeda motor. Mungkin ini akan diawali dengan media-media otomotif, karena memang beberapa next ada beberapa narasumber yang lebih ke otomotif, tapi nantinya mungkin akan lebih berkembang ke hal-hal lain yang saya selalu ini tuh Kejadian kedua. Artinya ini sudah harus diakhirin. karena nanti next di konten next Kopsan ini nanti akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin lebih di luar otomotif, yang mungkin akan lebih membuka lebih membuka wawasan tentang suatu hal gitu. Oke deh, gua Adan Fotologi dan Bro Steve Satu tenda. Satu Tenda. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa nanti ada juga di Spotify kalau misalkan next nonton di Spotify juga ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye. Siap.
Oke. 1 jam 30. 1 jam 30 menit. Waduh.